Tadi ada silsilah, jadi ketemunya itu Mbah Sun Haji, ketemunya itu Imam Asy'ari, dan saya konfirmasi apa Imam Asy'ari ini bapaknya Mbah Hasyim Asy'ari gitu kan. Iya, karena itu saya berkesimpulan ya Gus Dur memang dzurriyyah Rasul. Dan Habib Rizik mengapa membenci setengah mati kepada Gus Dur, ya nasab Habib palsu yang belakangan ini terus saja ramai dan semakin ruwet. Saya sangat terinspirasi sekali. Ada pohon nasab yang saya temukan dari dzurriyyah Rasul. Ternyata itu dari dzurriyyah Rasul. Kiai Sun Haji ternyata ini yang kalau bisa saya gambarkan ini mungkin sekilas ya. Kiai Sun Haji ini di sini urut-urutan, ternyata urutan ke 47 ya kalau tidak keliru, itu 40 ya, jadi ke 47 dari Rasulullah. Karena ini nasabnya adalah terus naik ke 46 dan seterusnya, itu naik ke sini sampai ke Rasulullah itu ternyata. Nah, dengan Gus Dur itu pada saat saya membaca dokumen ini, ternyata ini urutan yang ketemunya adalah Mbah Hasyim ya, jadi Imam Asy'ari ya, Imam Asy'ari yang saya konfirmasikan itu ini yang dari bapaknya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi ternyata ketemunya di situ. Kiai Sun Haji itu ketemunya dengan Gus Dur itu di situ. Mengapa Gus Dur kemudian menjadikan Mbah Sun Haji itu sebagai guru thariqahnya, sehingga pada saat kisah-kisah tentang keunikan Gus Dur, orang di Kebumen itu dulu awal Gus Dur menjabat ketua umum PBNU itu masih penasaran mengapa Gus Dur ketika awal menjabat ketua umum PBNU, masih masa Orde Baru, itu masih masa zamannya Soeharto, itu ke Kebumen ada acara NU konsolidasi, beliau hanya menyempatkan ingin ke tempatnya Mbah Sun Haji untuk sholat berjamaah dengan Mbah Sun Haji. Tetapi pada saat itu rombongan ketua PCNU di Kebumen itu tidak tahu apa yang dikehendaki Gus Dur. Pada akhirnya cerita lucunya ini, pada saat Mbah Sun Haji ditunggu-tunggu tidak kerso untuk ngimami Mbah Sun Haji itu tidak kerso untuk ngimami serombongan Gus Dur dan pengurus-pengurus NU yang mengikuti, terutama dari pengurus cabang NU di Kebumen. Akhirnya ketua PCNU itulah yang maju ke depan, dan akhirnya Gus Dur berjamaah makmum kepada ketua PCNU Kebumen. Itu baru terjadi di Kebumen. Cerita uniknya seperti itu. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya betapa keistimewaan Mbah Sun Haji itu di mata Gus Dur. Ternyata itu tadi ada silsilah, jadi ketemunya itu Mbah Sun Haji, ketemunya itu Imam Asy'ari, dan saya konfirmasi apa Imam Asy'ari ini bapaknya Mbah Hasyim Asy'ari gitu kan. Iya betul, jadi Imam Asy'ari dalam silsilah ini itu yang termasuk buyutnya Mbah Sun Haji juga ya kan. Kalau sudah itu bapaknya Mbah Hasyim Asy'ari, ya berarti ini ketemunya di situ, petuknya di situ. Dan karena itu saya berkesimpulan ya Gus Dur memang dzurriyyah Rasul. Dan Habib Rizik mengapa membenci setengah mati kepada Gus Dur, ya benang merahnya semakin terlihat sekarang. Dan inilah jawaban yang mulai membuka pikiran saya, mengapa Mbah Sun Haji pada saat kami ingin menuliskan nasab-nasab silsilah dzurriyyahnya seperti itu, beliau itu tidak kerso dengan cukup satu kata, masalah nasab silsilah niku mboten patoso penting, tidak terlalu penting. Karena yang penting itu
inna akramakum indallahi atqakum. Jadi karena kami bersama paman kami, salah seorang yang menjadi juga kiai dan seorang hafiz Quran, langsung dengan jawaban itu rencana menulis buku nasab silsilah para kiai-kiai di Kebumen yang kami yakini memang garis zuriyahnya, nasabnya itu bisa sampai ke Rasulullah. Itu kami hanya ingin konfirmasi Mbah Sun Haji itu jalurnya itu apakah dari Wali Songo itu yang mana, apakah dari Sunan Derajat, Sunan Bonang, atau bahkan ternyata ini begitu saya ketemu ini masuk nasabnya itu masuk ke Sunan Gunung Jati. Ini yang kami terus merenung ulang, apa sih sebenarnya makna dari itu semua. Kenapa kok beliau Mbah Sun Haji itu menjawabnya itu kata satu clue yang saya yakin semuanya tahu apa itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Dan karena itu kami mohon kepada Kiai Nur Ihya, tolong kami diberikan penjelasan ayat itu kan yang sangat penting kita makna itu lita'arofu, karena kan satu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Jadi kan lita'arofu itu makna yang sementara kami maknai itu sebenarnya saling mengenal ya. Saling mengenal tapi tidak sekedar kenal, tapi saling asah, asih dan asuh. Untuk apa? Untuk mencapai inna akramakum indallahi atqakum. Dan itu wasiat dari Mbah Sun Haji kepada kami bahwa nasab itu tidak terlalu penting, memang tidak penting jika kita mengurut nasab itu tidak menuju kepada inna akramakum indallahi atqakum. Itu pemahaman kami, Pak Kiai Nur Ihya. Tolong diberi penjelasan lebih lengkap. Kami yakin panjenengan itu alim untuk hal-hal tentang nasab itu dan tafsir-tafsir Al-Quran yang selama ini memang kita sedang betul-betul merenung ulang, bicara ihdinas siratal mustaqim seperti sudah panjenengan uraikan. Siratal mustaqim itu sebenarnya agama Allah yang di setiap saat kita bisa terpeleset, seperti halnya Robitoh Alawiyah yang saya semakin yakin bahwa saat ini Robitoh Alawiyah itu sebenarnya sedang terpeleset ya. Para habib-habib yang mengagung-agungkan nasab itu bagian dari orang-orang yang terpeleset. Maka ya kami meyakini pada saat kita sudah terpeleset seperti itu ya, minta petunjuk kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim itu siapa? Ya, saya yakin para dzurriyyah Rasul yang mungkin silsilahnya banyak kita temukan di banyak tempat. Intinya ketika kita sampai kepada Rasulullah, justru kami yang merasa tiba-tiba ditemukan dokumen-dokumen semacam ini masih punya hubungan darah, ketika silsilah disambung-sambungkan itu sampai ke Rasulullah. Justru yang kami pikir bukan untuk kami mengagung-agungkan nasab, tetapi justru kami ingin agar diberi kekuatan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah untuk senantiasa berusaha menuju siratal mustaqim. Itu untuk apa? Ya, sesuai misi besar Rasulullah, inna akramakum indallahi atqakum. Itu menuju ke sana, karena bongestuli utamima makarimal akhlak itu tugas utama Rasulullah. Kan itu. Mohon Pak Kiai Nur Ihya, ini pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba muncul dan kami berharap panjenengan bisa meluruskan ini. Tolong kami diberikan penjelasan uraian yang lebih luas tentang lita'arofu itu ya, karena su'uba wa qubaila lita'arofu itu menujunya adalah inna akramakum indallahi atqakum, karena ini adalah wasiat yang kami terima dari Mbah Sun Haji dan itu
seorang Habib asli. Kalau saya yakini Mbah Sun Haji itu Habib asli, zuriyah Rasul yang memang benar. Identitas DNA juga saya yakin bisa 90% tersambung ke sana, tetapi beliau tidak mau disebut Habib ataupun tidak mau dikatakan zuriyah Rasul karena ternyata beliau sangat makrifat. Andai dia mengaku-ngaku itu, mendeklarasikan sebagai Habib, orang masyarakat sekitar mungkin akan beda pandangannya, dan itu yang ditakutkan. Saya yakin ditakutkan oleh Kiai Sun Haji, betapa dia wirainya dan patut untuk menjadi teladan bagi kita semua. Dan ya, sekali lagi Pak Kiai Nur Ihya, saya hanya ingin berbicara ke panjenengan ini, tolong dijabarkan di konten yang akan datang itu makna lita'arofu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk, ya paling tidak kepada terutama zuriyah para wali songo ini, yang saya yakini benar-benar zuriyah para wali songo itu yang pada saat ini sedang dikacaukan tentang makna nasab, seperti halnya pohon nasab ya. Pohon nasab seperti pohon yang ada di depan rumah ini, depan rumah saya ini. Saya ingin menggambarkan ini pohon apa. Kalau kita akan berbicara soal pohon, orang akan mengatakan, akan menyebut pohon apa ini. Berkelindan, ada palem, ada namanya puring, dan yang rambat itu namanya sirih gading. Kemudian nah yang ini yang di atas ini adalah pohon belimbing. Orang akan mengatakan ini nasabnya apa ini ketika sudah berkelindan seperti ini. Dan saya yakin inilah saatnya kita menjawab makna apa itu li ta'arofu, untuk saling kenal, saling bersinergi, saling bantu-membantu. Dan ini yang pada saat misalnya ini ada pohon sirih gading yang seperti ini ya, merambat di tiang beton, itu bukan seakan-akan ini pohon, tetapi ternyata ini bukan pohon ya kan. Ternyata ini adalah sirih gading yang merambat di tiang beton, dan ini bisa seakan-akan pohon. Nah, berarti itu kan adalah pohon palsu. Ya, barangkali itulah gambaran dari Robitoh Alawiyah yang pada saat sekarang ini sedang berjuang mati-matian untuk menegaskan lagi nasab Robitoh Alawiyah itu nasab yang asli. Inginnya kan seperti itu. Tapi sebenarnya asli atau tidak, ketika kita menuju lita'arofu dan ya lita'arofu untuk mencapai inakramakum indallahi atqakum, maka yang terjadi adalah kita akan saling bersinergi seperti pepohonan yang ada di sini ya, pepohonan yang berkelindan satu dengan yang lain untuk hidup, dan satu kata, walaupun tidak menghasilkan buah, tetapi dedaunan adalah penghasil oksigen dan berarti penyumbang oksigen untuk alam raya ini ya. Itulah tadi beberapa ulasan yang memberikan kita pencerahan tentang mengapa Rizik Syihab membenci Gus Dur. Semoga saja ini menambah wawasan kita dan juga memberikan motivasi kepada kita semua bahwa nasab itu tidak penting. Yang penting adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.